Aku pikir, Elliot akan membawaku ke hotel di tengah kota yang akan menjadi tempat kami menginap selama berada di London. Namun ternyata, aku salah besar. Mobil yang dikendarai oleh sopir membelah jalur menuju perbatasan London. Belum keluar dari London, tetapi berdekatan dengan wilayah Whitstable. Di sanalah sebuah resort besar berada, kami menempati kamar dengan tipe paling mewah, dan dari jendela kamar kami dapat terlihat area pantai. Karena sudah sangat kelelahan setelah perjalanan panjang dari New York dan bahkan sempat muntah di bandara, aku belum terlalu antusias untuk melihat pemandangan di luar. Lagi pula ini masih dini hari, di luar masih gelap. Saat langit sudah terang, mungkin akan lebih enak dinikmati. Aku dan Elliot masih belum tidur. Kami tidak banyak bicara semenjak di toilet bandara aku berkata bahwa mungkin aku hamil. Sekarang kami berada di dalam kamar tidur. Aku duduk di sofa sisi kamar, sementara Elliot berdiri di hadapanku. Aku menggigit kuku jari jemari tangan kananku untuk melampiaskan rasa gelisah. Tak biasa kulakukan ini saat sedang gelisah atau gugup, tetapi aku tidak bisa menahan diri dan terus dibombardir perasaan tidak nyaman. Kedua kakiku pun juga terus bergerak-gerak dan tak bisa diam. Elliot berdecak pelan. Kelihatannya dia tidak suka melihatku melakukan hal seperti ini. Karena itulah, dia mendekat ke hadapanku, lalu menghimpit kedua kakiku dengan kakinya agar aku berhenti bergerak-gerak. Kemudian, Elliot juga memegang tanganku untuk menuntunku berhenti menggigit jari. Jangan seperti itu. Jarimu bisa terluka, baby, tegurnya. Aku pun mendongak untuk menatap Elliot yang berdiri di hadapanku. Setelah tertegun, aku bertanya, aku harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan, Elliot? Tidak ada yang harus kau lakukan. Tenanglah. Setelah aku hitung-hitung, aku baru sadar bahwa aku sudah masuk siklus datang bulanku sejak minggu kemarin. Seharusnya aku datang bulan sekitar 8 hari yang lalu, berarti aku terlambat 1 minggu lebih. Dan sejak beberapa hari yang lalu, aku memang mual-mual terus, tuturku. Ya sudah, tak apa. Kalau kau betulan hamil, maka itu bagus. Itu adalah kabar gembira untuk kita berdua. Tapi setelah dari London, kita akan pergi ke Kansas. Bagaimana jika kita sama-sama was-was sepanjang bulan madu dan malah tidak bisa bersenang-senang, karena terlalu khawatir dengan kehamilanku jika aku betulan hamil? Kaulah yang terlalu khawatir. Kenapa kau mudah sekali merasa panik dan mengkhawatirkan sesuatu yang tak harus kau khawatirkan? Kita sedang bulan madu, Elliot. Aku takut mengacaukan bulan madu kita dan membuatmu tidak nyaman. Elliot menghela napas. Dia berlutut di hadapanku selagi aku masih duduk di sofa. Sambil mengusap-usap kedua lututku, Elliot tersenyum hangat dan berkata, aku selalu merasa nyaman berada di dekatmu apapun kondisinya, baby. Kau tidak pernah merepotkanku. Aku terdiam menatap Elliot. Kau hanya sedang kelelahan dan memang sensitif belakangan ini, makanya jadi cemas berlebihan begini. Tapi jika kau memang khawatir hingga gugup pada persoalan hamil, maka mari kita sama-sama bersepakat untuk melupakan sebentar soal kemungkinan bahwa kau hamil, kata Elliot. Elliot menggenggam kedua tanganku, lalu melanjutkan, kita jalani bulan madu sebagaimana mestinya, tidak usah memikirkan apa-apa, pura-pura tidak tahu saja soal kemungkinan itu. Tunggu sampai pulang ke New York, barulah kita periksa untuk memastikan kau hamil betulan atau tidak. Bagaimana? Penuturan Elliot yang sangat lembut dan menenangkan, membuatku merasa lebih baik. Dia tahu aku bersikap berlebihan, tetapi tidak menghakimi dan malah mencoba memahami sekaligus memberikan solusi. Bahkan meski pura-pura tidak tahu, memang terdengar sangat konyol, tetapi itu cukup menghibur. Aku pun tersenyum padanya dan mengangguk setuju. Baiklah. Sekarang, ayo ganti baju dan tidur. Aku juga mengantuk. Aku menatap gaun biru sepanjang lutut yang aku pakai melalui pantulan cermin. Dengan senyum yang merekah, aku merasa senang karena gaun ini tampak sangat pas di tubuhku. Padahal, gaun ini sudah sangat lama, pemberian mendiang ibuku 2 bulan sebelum meninggal karena kecelakaan.
Selama ini kusimpan rapi dan hampir tidak pernah kupakai lagi, sebab gaun ini adalah pakaian terakhir yang ibuku berikan, sehingga aku takut rusak atau warnanya akan pudar jika sering dipakai. Makanya kusimpan saja baik-baik. Dan saat akan berangkat ke London, aku memutuskan untuk membawanya. Dengan memakai gaun ini, aku ingin ibuku tahu bahwa aku menjalani hidup yang baik sekarang dan ini pertama kali aku dan Elliot pergi ke luar negeri berdua. Ternyata masih pas dan cocok. Menyenangkannya, berarti berat badanku sama sekali tak bertambah. Namun menyedihkannya, ini berarti dari dulu tinggi badanku memang segini-segini saja dan memang tidak berubah. Aku pun memakai sepasang stiletto putih yang heelsnya tak terlalu tinggi, kemudian mengambil kot putih yang sudah kusiapkan. Setelah memakai tas di bahuku, aku segera beranjak keluar dari kamar. Aku sudah siap, kataku. Elliot sedang berbaring telentang di sofa living room, matanya terpejam. Begitu mendengar suaraku, dia belum membuka mata, tetapi dia berkata, "Aku sudah siap sejak 1,5 jam yang lalu, baby. Aku menunggumu lebih dari 1 jam. Kau berdandan macam apa sampai sebegitu lamanya? Kau tidak boleh protes saat wanita membutuhkan waktu lebih lama untuk bersiap-siap." Itu sangat menyinggung. Elliot menghela napas mendengar ucapanku. Dia membuka matanya, lalu bangkit dari baring. Kulihat dia sudah buka mulut untuk kembali bicara, tetapi begitu menatapku, tiba-tiba dia terdiam dan memandangiku dari atas ke bawah. Cahaya matahari menyorot dari jendela ruangan yang tirainya terbuka lebar, di mana jendela besar itu memiliki pemandangan ke arah kolam renang pribadi yang pemandangannya juga menghadap ke pantai walaupun jaraknya lumayan jauh. Dan karena sorotan cahaya matahari tersebut, aku dapat melihat dengan jelas kalau pupil mata coklat Elliot melebar perlahan-lahan saat menatapku. Elliot terlihat seperti sedang kagum padaku. Namun, mengingat makna ekspresi wajahnya selalu sulit ditebak, aku justru berpikiran sebaliknya dan jadi cemas jika penampilanku buruk. Apakah ada yang salah? Aku tidak cocok memakai pakaian seperti ini. Perlukah aku menggantinya? Tanyaku beruntun. Setelah sejak tadi menatapku tanpa berkedip sama sekali, akhirnya Elliot berkedip. Dia tersenyum dan menggeleng pelan untuk merespons, lalu berdiri dari duduknya dan menghampiriku. Dia menahanku entah karena malas menunggu lebih lama lagi jika aku ganti baju, atau justru karena dia memang suka melihatku memakai gaun ini sehingga dia tak mengizinkanku untuk menggantinya. Dia memang tidak mengatakan terang-terangan bahwa penampilanku bagus, tidak pula memberi pujian bahwa aku cantik. Namun, dia memelukku dan mencium puncak kepalaku sambil berkata, "Aku tidak pernah melihatmu memakai gaun ini. Ini memang pertama kalinya setelah sekian lama. Pertama dan terakhir kalinya kupakai, adalah saat ibuku masih hidup. Ini pemberian ibuku," jawabku. "Begitukah? Aku belum pernah melihat Nyonya Snowden. Kau pasti mirip dengannya." Aku sedikit mendongak untuk menatap Elliot yang masih memelukku, lalu tersenyum dan mengangguk. "Memang mirip. Aku ingin memakainya sekarang saat bulan madu dengan suamiku yang tampan." Elliot tertawa pelan. Entah sejak kapan, dia jadi sering sekali tertawa. Dan itu merupakan hal yang sangat bagus, karena dulu Elliot yang kukenal adalah pria yang sangat kaku dan payah berekspresi. Kami keluar dari resort lewat pukul 2 siang, hampir setengah 3. Kami tidak memakai mobil karena memang tak akan bepergian jauh, sebab agenda kami di hari pertama berada di London adalah berkeliling tempat terdekat, belanja, serta terakhir kami akan makan malam. Elliot bilang, dia ingin mengajakku ke tempat utama di hari terakhir kami bulan madu nanti. Setelah selama ini dia selalu memberikan banyak hal yang tak terduga untukku, nanti aku juga ingin memberikan hadiah untuknya sebelum kami meninggalkan London. Saat kami keluar dari area resort dan berjalan sekitar 10 menit, kami sampai di taman dekat jalan besar yang cukup ramai. Di sana aku melihat ada banyak penjual makanan ringan maupun penjual aksesoris dan souvenir yang berjualan dengan rapi di tepi-tepi taman. Jika Evan dan Ervin ikut ke sini,
Mereka pasti senang, gumamku, lalu menghela napas sedih karena merindukan anak-anakku. Aku tahu kalau Elliot yang berjalan di sampingku sedang menatapku. Dia mungkin juga mendengar gumamanku barusan, lantas menyadari kalau aku mendadak sedih karena memikirkan Evan dan Ervin. Aku tak tahu apakah Elliot sedang mencoba untuk menghiburku atau tidak. Selagi masih menggandeng tanganku, dia menarikku untuk berhenti di depan salah satu penjual aksesoris dan souvenir. Dia menunjuk tempat pajangan jepitan dan hiasan rambut, lalu bertanya, "Apa kau tidak mau membeli ini, baby?" Aku menatap arah yang Elliot tunjuk. Setelah terdiam sejenak untuk melihat-lihat, aku tersenyum dan mengambil satu jepitan polos berwarna pink. "Yang ini bagus. Kemari, biar aku pakaikan," kata Elliot sembari mengambil alih jepitan itu dari tanganku. Dia menuntunku untuk berdiri menghadap ke arahnya, lalu menjepitkan benda tersebut ke rambutku di bagian kanan kepala setelah menyelipkan helaian rambutku ke belakang telinga. Aku tahu dia tidak benar-benar paham cara memakaikan benda itu. Namun, dia berusaha untuk memakaikannya dengan baik. Aku tersenyum selagi memandangi wajah Elliot ketika dia masih sibuk dengan rambutku. "Sudah," kata Elliot hampir 2 menit kemudian. Penjual pun mengarahkan cermin kepadaku, sehingga aku bisa melihat jepitan itu di rambutku. "Bagus sekali. Terima kasih, Elliot," ucapku antusias sambil tersenyum lebar. Raut wajah Elliot seperti terlihat sangat bangga pada dirinya sendiri karena bisa memakaikan jepitan untukku. Sambil mengusap pipiku, dia berkata, "Aku suka melihatmu tersenyum. Lain kali, kita ke sini sambil membawa Evan dan Ervin. Jadi, kau tidak perlu sedih." "Mengerti." Aku mengangguk patuh. Dia mengeluarkan dompetnya, lalu memberikan uang kepada penjual untuk membayar jepitan yang sudah kupakai. Setelahnya, kami kembali berjalan beriringan. "Cantik," ucap Elliot dengan suara pelan. Walaupun dia bicara pelan dan taman ini juga agak ramai, tetapi aku tetap dapat mendengar suaranya. Aku pun menoleh padanya, lalu mendapati dia sedang menatapku dengan sangat lembut dan mengelus rambut panjangku yang tergerai di punggung. "Kau jarang sekali memujiku cantik. Terdengar sangat memuaskan mendengarmu bilang begitu," candaku. Elliot tertawa. Dia sedikit menunduk untuk mencium pipiku dan berbisik, "Cantik, cantik, cantik, cantik. Kau makin puas sekarang." Aku ikutan tertawa sambil mendelikkan bahuku dan menghindar dari Elliot, merasa kegelian ketika dia menciumku berkali-kali sambil berbisik begitu. Kami menghabiskan waktu untuk berkeliling jalan kaki, membeli banyak makanan ringan. Kami sempat pergi ke toko Louis Vuitton dengan diantarkan oleh sopir, lalu di sana Elliot membelikanku sepatu dan tas baru yang sudah pasti harganya selangit. Sekitar pukul 8:30 malam setelah makan malam di sebuah restoran Italia, akhirnya kami kembali ke tempat kami menginap. Elliot langsung menjatuhkan diri di atas kasur dan berbaring. Sepertinya dia memang masih kelelahan. Saat kami tiba di sini pukul 3:30 pagi setelah pesawat kami mendarat, Elliot memang baru tidur sekitar pukul 8. Padahal saat itu dia yang mengajakku untuk segera tidur karena katanya mengantuk, tetapi ternyata dia mendapatkan telepon dari rekan bisnisnya di New York dan harus mengurus beberapa hal dulu melalui telepon. Pada pukul 12 siang sudah harus bangun untuk makan siang, lalu siap-siap karena tadi kami pergi. Itulah mengapa tadi dia terlihat jenuh sampai berbaring di sofa saat menungguku berdandan. Sementara Elliot berbaring di kasur, aku menaruh sejumlah tas belanjaan kami ke atas meja. Aku juga ingin langsung mandi agar tidak terlalu malam. Setelah melepas kot dan jepitan pemberian Elliot, aku pun melangkah menuju kamar mandi. "Kau mau mandi, baby?" tanya Elliot. Aku menghentikan langkah di ambang pintu kamar mandi, lalu berbalik ke arah Elliot yang masih berada di kasur, mendapati kalau dia sedang menatapku dengan posisinya yang masih berbaring telentang. "Iya," jawabku. Sambil tersenyum menggoda dan menatapnya dengan agak mesum, aku berkata, "Kau mau ikut? Mau mandi bersama?" Wajah Elliot yang tadinya terlihat lelah dan mengantuk,
seketika seperti langsung segar. Dia menyeringai, lalu melompat turun dari kasur dan berjalan cepat menghampiriku. Aku tertawa saat dia menggendongku di bahunya sambil berkata, "Bersiaplah, baby. Bukan hanya air yang akan membuatmu basah.